Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil tugas. Tugas mereview materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laudesam Arif, NIM 19650 kelas B. Tugasnya itu tentang rekayasa perangkat lunak. Nomor UML adalah bahasa. Pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Kedua adalah pemodelan atau modeling. Sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Tiga adalah UML yang dapat melakukan untuk Anda. Yang pertama itu memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya. Kedua adalah meramalkan sistem. Ketiga, menurunkan biaya pembangunan. Keempat, merancang dan menganalisa logika sistem atau perilaku. Kelima, membuat keputusan yang benar sedini mungkin atau sebelum melangkah ke coding. Keenam adalah mendeploy sistem lebih baik karena ada perancangan penggunaan memori dan prosesor yang efisien. Terus yang ketujuh adalah lebih mudah modifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik. Yang kedelapan adalah biaya perawatan yang rendah. UML mendefinisikan diagram berikut ini. Satu adalah use case diagram. Kedua adalah class diagram, dan ketiga adalah behavior diagram. Behavior diagram terbagi menjadi dua, yaitu state chart diagram dan activity diagram. Selanjutnya adalah use case diagram. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang dibuat. Kedua, diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa yang ada dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Dan selanjutnya adalah lambang use case, seperti pada pola di bawah ini. Kolom ini seperti simbol, orang, nama aktor, keterangan dia itu menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Dan selanjutnya adalah dependensi, menunjuki sebelah kanan. Keterangannya yaitu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang tergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Selanjutnya adalah menghadap ke kiri. Simbol yang menghadap ke kiri namanya adalah generalization. Keterangan adalah hubungan di mana objek anak berbagai perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk. Selanjutnya adalah garis datar atau namanya association. Keterangannya adalah apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lain. Simbol kotak bernama sistem. Keterangan adalah menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Selanjutnya adalah simbolnya lingkaran use case. Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang diambilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terstruktur bagi suatu aktor. Selanjutnya lingkaran terpotong-potong. Kolaborasi, interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemennya atau energi. Selanjutnya adalah node, elemen fisik yang eksis suatu aplikasi dijalankan dan
mencerminkan suatu sumber daya komunikasi komputasi. Selanjutnya adalah itu tentang use case diagram seperti pada gambar ini. Kelas selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas memiliki 3 area pokok. Pertama nama, kedua atribut, dan ketiga metode. Atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah privat, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Kedua adalah protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Yang ketiga adalah publik, dapat dipanggil oleh siapa saja. Ini contohnya seperti kelas diagram swalayan. Gas, cari dan buat use dan aplikasi dan pelajari. Buat review untuk masing-masing alur dan contoh seperti contoh use diagram pada mesin ATM. Seperti beginilah gambarnya. Titik tengahnya adalah transaksi. Transaksi dia mulai terbagi dari session yang mengarah ke session, dan seperti nasabah atau bank berada di transaksi. Cek saldo larinya di transaksi, tarik tunai pun larinya di transaksi, dan transfer pun larinya di transaksi. Dan transaksi akan lari di session. Inilah itu adalah aktor determinasi pihak. Oke. Use case yang ada: session, transaksi, transfer, tarik tunai, cek saldo, sistem startup, dan sistem shutdown. Di bawah ini shutdown. Di bawah ini beberapa penjelasan lengkap dari use case tersebut. Yang pertama, sistem startup. Sistem ini akan dihidupkan oleh operator ketika mengarahkan switch ke posisi on. Operator akan memasukkan sejumlah uang yang tersedia pada perangkat ATM sehingga mesin pun dapat terkoneksi ke bank dan nasabah dapat melakukan berbagai transaksi pada mesin ATM. Selanjutnya adalah sistem shutdown. Sistem akan dimatikan ketika operator sudah memastikan bahwa tidak ada lagi nasabah yang menggunakan mesin dan biaya ketika dan biasanya ketika akan melakukan maintenance. Caranya dengan mengarahkan switch ke posisi off. Ketiga adalah session akan dimulai ketika nasabah memasukkan kartu ATM ke mesin ATM sampai kartu ATM dicabut dari mesin ATM. Keempat adalah transaksi yang meliputi transfer, tarik tunai, dan cek saldo. Dan yang kelima adalah transfer terbagi menjadi 2, yaitu transfer antar sesama bank atau berbeda bank. Jika transfer berbeda bank, maka diperlukan memasukkan kode bank tujuan. Dan selanjutnya adalah tarik tunai. Tarik tunai merupakan proses menarik uang dari saldo, biasanya tertera pada menu tampilan utama. Dan yang terakhir adalah cek saldo. Cek saldo berfungsi untuk mendapatkan suatu informasi pada rekening seorang nasabah terkait saldo yang dimiliki. Baik, mungkin itulah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.